Prabowo Subianto mendapat simpatik dari rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Subianto yang mendapat top survei. Rakyat Indonesia juga memberikan kepercayaan dan amanah kepada Prabowo Subianto sebesar 40,5%, Pak Ganjar Pranowo 33,4% dan Pak Anies Baswedan 20,8%. Sedangkan 5,3% belum menentukan pilihannya. Pak Prabowo semakin dipercaya rakyat Indonesia. Kalau terjadi head to head, Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Anies Baswedan, maka dipastikan Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan ini dengan 56,2% dan Pak Anies Baswedan 36,8%. Kemudian apabila terjadi head to head, Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Ganjar Pranowo, maka Pak Prabowo dapat memenangkan pertarungan tersebut dengan meraih kepercayaan masyarakat 52,4% dan Pak Ganjar Pranowo 38,5%. Kita melihat ini adalah peta pertarungan atau rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Prabowo Subianto sebesar 40,3% dan Pak Ganjar Pranowo 32,6% dan Pak Anies Baswedan 20,7%. Pak Prabowo masih di depan. Dan kita juga mendapat kabar yang baik bahwa Prabowo Subianto sudah mencapai 42,8% pada survei bulan Juli 2023. Hal ini membuat para pendukung Prabowo Subianto menjadi lega. Kita lihat tren elektabilitas Prabowo Subianto sebenarnya dari bulan Januari 2023 itu sudah mulai naik dari 23,2% Januari, kemudian Februari 26,7% dan bulan April 30,3%. Dan rakyat Indonesia semakin percaya kepada Prabowo Subianto. Pada bulan yang sama, bulan April, Prabowo Subianto juga mendapat 31,21% dan disusul Pak Ganjar Pranowo 30,48% dan Pak Anies Baswedan 26,53%. Kemudian hasil survei dari pemimpin yang berwibawa, rakyat Indonesia menjatuhkan pilihan kepada pemimpin yang berwibawa adalah Prabowo Subianto dengan memberikan kepercayaan 51,0% kepada Prabowo Subianto. Pada bulan Juni 2023, Pak Prabowo masih memimpin dengan 33,9% dan Pak Ganjar Pranowo 31,9% dan Pak Anies Baswedan 20,8%. Pak Prabowo dengan kepercayaan masyarakat dapat menaikkan elektabilitas itu semua karena rakyat Indonesia mulai simpatik dan mulai mempercayai kerja keras Prabowo Subianto untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia apabila Prabowo Subianto menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Rakyat Indonesia semakin cerdas dalam memilih pemimpin bangsa. Kita lihat ada 6 lembaga survei pada bulan Juni 2023 akhir itu menampilkan bahwa Pak Prabowo masih tetap unggul. Jadi ada 6 lembaga survei yang independen
yang merilis hasil surveinya dan semuanya dibenangkan oleh Prabowo Subianto. Selanjutnya ada 18 lembaga survei yang mana juga merilis hasil survei mereka, dan 18 lembaga survei tersebut teman-teman bisa melihat dari 1 sampai ke 7 dulu, semuanya memenangkan Prabowo Subianto, dan ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Ini merupakan suatu kepercayaan kepada Prabowo Subianto dari rakyat Indonesia, dan hal ini merupakan embun-embun kesejukan buat para pendukung Prabowo Subianto dan kepada rakyat Indonesia yang mengharapkan perubahan di era ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hasil survei bukan merupakan hasil akhir, namun survei menunjukkan kepuasan dan kemantapan untuk memilih seorang calon pemimpin yang nasionalis, dan itu ada pada Prabowo Subianto. Daerah Banten sangat dominan dan merupakan basis utama kemenangan Prabowo Subianto. Kita lihat Prabowo unggul mutlak kalau di Banten, dan Banten merupakan basis utama Prabowo Subianto. Kita kembali sedikit ke belakang dan melihat elektabilitas Ganjar Pranowo, yang mana dari bulan Januari masih tinggi, kemudian Februari sudah mulai menurun, dan pada bulan April sangat menurun. Tidak tahu apa akibatnya. Dan di survei terbaru kita melihat Pak Anies Baswedan menyalip Pak Ganjar Pranowo. Nah, makanya Pak Ganjar Pranowo jangan lagi menolak olahraga, khususnya olahraga sepak bola ya. Kemudian Prabowo Subianto adalah seorang patriot, seorang nasionalis, seorang negarawan, seorang pemberani, seorang kesatria rakyat yang sejati. Dan Prabowo Subianto sangat mendapat simpatik dari rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini banyak dukungan, banyak deklarasi kepada Prabowo Subianto. Kemudian dari Gen Z dan milenial juga, baik milenial yang sepak bola ataupun milenial yang pada bidang-bidang lainnya. Namun yang banyak mendukung Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia bersama dengan Gen Z sebagai fondasi, dan Gen Y termasuk pemegang kendali di dalam kemenangan Prabowo Subianto. Untuk rakyat Indonesia, marilah kita memilih pemimpin yang pemberani, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jangan kita memilih petugas partai, karena sekali lagi petugas partai akan mengabdi kepada ketua-ketua partainya, bukan mengabdi kepada rakyat. Namun semua kebijakan-kebijakan, petunjuk-petunjuk bukan didapatkan dari rakyat, malah mendapat dari ketua partai. Pilihlah Prabowo Subianto, petugas rakyat Indonesia dengan label kesatria rakyat Indonesia yang membelah kebenaran dan keadilan, membela rakyat kecil, dan dengan semboyan akan mensejahterakan rakyat Indonesia untuk meningkatkan ekonomi rakyat kecil dan meningkatkan pertahanan dan keamanan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali deklarasi-deklarasi yang dikumandangkan oleh para relawan 08
para pendukung 08 dan militan Benteng Balada Prabowo 08, juga semua rakyat Indonesia yang menginginkan sebuah era baru, sebuah era kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sekali lagi, jangan sampai kita memilih petugas partai. Pilihlah petugas rakyat Indonesia. Karena Prabowo Subianto dengan label petugas rakyat Indonesia dapat mensejahterakan dan dapat mendengarkan keluhan-keluhan rakyat kecil. Beliau orang yang paling tulus seperti kata Gus Dur, orang yang paling tulus kepada rakyat Indonesia dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto. Ramalan Gus Dur juga kita doakan, kita aminkan agar Prabowo Subianto dapat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 2024 dan tergenapi apa yang diramalkan oleh seorang kiai besar, seorang ulama besar dari pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yaitu Gus Dur. Bangunlah dan jayalah Prabowo Subianto. Jayalah rakyat Indonesia. Merdeka!